Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi-paginya seperti biasa di kebun lagi. Ini keadaan kebunnya setelah setiap hari kena hujan ya teman-teman. Lumayan ada yang subur dan ada yang mati juga. Ini pecahnya udah mulai subur. Hari ini saya mau mupuk tanaman kacang ya. Kacang yang kemarin yang benihnya dari supermarket teman-teman. Nih seperti biasa. Di sini saya udah punya pupuk andalannya. Ini pupuk organik buatan sendiri ya teman-teman. Bahan-bahannya dari dapur, dari kebun. Tapi ini ada airnya karena kena kehujanan teman-teman. Kemarin lupa ditutup. Ngambilnya udah dari kemarin ya. Nggak apa-apa, tetap bisa dipakai. Ini keadaan kacangnya sebelum dipupuk. Udah lumayan subur ya teman-teman. Nanti ketambah ini dari bekas mataharinya membusuk, jadi mudah-mudahan tambah subur. Nih, karena baru pertama kali tanam ya, belum ada pengalaman teman-teman. Ini tanaman kacang hijau. Ini kalau segini ini terlalu banyak ya, mungkin harus dibuangin sebagian ya teman-teman, harus dipindah. Tapi sayang, udah bagus sih. Ini seperti biasa. Ini pupuknya taruh di tengah-tengah ya teman-teman. Bismillah. Ini kayak gini. Ini pupuknya nggak ada bau ya teman-teman. Ini terbuat dari limbah dapur, dari kebun. Ini berair kadang-kadang dari cucian air beras. Ada juga dari sisa sayuran ya teman-teman, sayuran berkuah tapi yang tanpa minyak ya, biasanya saya taruh di kompos. Ada juga bekas rebusan, kayak biasanya daging sebelum dimasak suka direbus dulu, itu airnya bikin subur ya teman-teman, jangan dibuang, taruh di kompos. Nih tinggal kayak gini aja taruhnya. Ini nanti semakin kejemur, pupuk ini semakin keras ya teman-teman, dan bakalan awet. Mudah-mudahan nanti nggak kena hujan dulu. Ini pupuknya udah terbukti. Semua tanaman di sini cukup pakai pupuk ini aja ya teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya tumbuh subur. Ini pupuk anti ribet. Ntar saya tunjukin ya cara bikin pupuknya. Tuh, ini ada tulang. Ini ada apa? Cangkang telur, kulit cangkang telur. Semakin banyak pupuknya nanti semakin subur. Aduh, terlalu dekat ini. Nih begini rahasia berkebun tanpa dibongkar ya teman-teman. Media tanam lamanya tanpa dibongkar, jadi nanti tetap subur. Yang penting dikasih nutrisi ya. Ini nutrisinya pupuk dari hasil buatan sendiri. Subur-subur kan teman-teman, walaupun pupuknya cuma dari hasil buatan sendiri. Dan aku lagi bahagia banget teman-teman, timun-timunnya ya
udah mulai bawa bakal bunga yang ada buahnya ya. Ini bunga betinanya udah mulai muncul, mudah-mudahan jadi. Tapi di sini lebahnya sedikit teman-teman. Tadi saya serbukin secara manual ya. Tuh, subur kan teman-teman. Nih saya mau tunjukin sedikit ya cara saya bikin pupuk limbah dari kebun. Sebentar saya ambil wadahnya dulu teman-teman. Ini udah ambil ember. Duh, gemes banget teman-teman ini. Bayam Brazilnya. Dan di sini pagi ini habis hujan. Nih kayak gini. Saya biasanya kumpulin daun tuanya ya teman-teman, kumpulin bebas semua daun ya, yang penting jangan daun jambu. Kayak daun jambu, daun rambutan itu walaupun masih hijau nanti nggak bisa busuk, lama busuknya teman-teman, jadi nggak cocok buat dibikin pupuk yang basah ya. Cocoknya dibikin pupuk yang kering. Nih, lihat kubisnya seperti yang dipupuk pakai kimia ya teman-teman, segini suburnya. Padahal pupuknya cuma pupuk buatan sendiri. Lihat seledrinya juga subur teman-teman. Dan lanjut ke sini cari lagi. Kedondongnya juga bagus, bisa berbuah walaupun pupuknya alami ya. Dan ini agak sedikit busuk, mungkin karena hujan terus nih teman-teman. Lihat ini daunnya udah kuning ya. Bagus juga dikurangin daun tuanya biar nanti nutrisinya fokus buat ngekrop ya teman-teman. Ini kolnya sebentar lagi udah sempurna, udah mulai ngekrop. Jadi kalau dengan cara dikurangin begini daunnya, biar fokus daun mudanya buat ke ngekrop nutrisinya. Tuh, kayak gitu. Dan ini juga ada yang kecampur sama kemangi ya. Nutrisinya harus dibagi. Di sini baru sebelum jam 9 ya. Sebelum jam 9 pagi teman-teman. Tapi udah mulai panas. Nih udah semua. Dan ini keadaan kubisnya teman-teman, cantik ya, kayak bunga mawar. Kubis ini dari mulai semai sampai panen sekitar 3-4 bulan ya. Dan ini saya pakai planter bag ukuran 15 liter. Nih teman-teman, sebelum naruh ke kompos saya mau pamer dulu, lagi seneng banget teman-teman. Ini loh timunnya. Wah, mudah-mudahan jadi buah ya teman-teman. Ini bunga betinanya.
saya setiap pagi lihat ini okra, ada okra merah, okra hijau. Ternyata enak loh teman-teman, dimakan begini aja, dimakan mentah. Ini saya mau coba ya. Bismillah. Enak teman-teman. Cobain deh, rasanya enak, jadi nggak terlalu berlendir ya. Ada sedikit manis. Nih lihat teman-teman, aduh seneng banget. Saya jarang banget loh teman-teman tanam timun berhasil sampai berbuah. Dulu pernah waktu baru-baru berkebun ya, satu pohon, satu pot itu berbuah banyak, seneng banget. Kesini sering coba, sering gagal juga. Nih teman-teman, ini juga sebetulnya gambas, tapi di sini ada satu tanaman timun ketinggalan ya, dia ngikut sama gambas. Nih lihat teman-teman, mudah-mudahan jadi ya. Ini banyak banget, ini bakal buah semua, tapi sayang nggak ada lebah teman-teman. Dan ini juga udah belajar berbuah, berbunga. Ini apa? Oh, gambas Taiwan. Ini nanti saya mau sudahin ini teman-teman. Ini zukininya udah menyerah ya, udah nggak cocok di kebun sini. Ini tadinya bagus banget pohonnya. Dan ini mau kasih tahu ke teman-teman update tanaman daun bawang yang dari pasar. Ini udah bagus, ini udah pasti hidup ya kalau begini teman-teman. Jadi sederhana banget. Buat menghindari busuk akar, teman-teman harus tanamnya di tanaman yang gede, jadi bawahnya udah banyak akarnya. Ini saya tanam di pot apel ya teman-teman. Jadi walaupun ada air, gampang keserap ya kalau udah banyak akarnya. Nih lanjut saya ke sini ya teman-teman, taruh komposnya. Nih di atas ada 2 ember, yang banyaknya di bawah ya. Di bawah embernya besar-besar teman-teman, hampir 100 liter ya, mungkin 90-an lebih, 80 sampai 90. Dan gampang banget. Ini media tanam yang hitamnya teman-teman, media tanam yang udah gak subur ya. Ini tinggal ditaruh aja begini, nanti membusuk. Ini jadi nutrisi teman-teman, dari daun buat pupuk daun, nanti jadi bagus. Biasanya dari buah, kulit buah, buat pupuk buah itu bisa bagus juga begitu teman-teman. Ini tinggal didorong ke bawah begini. Ini gunanya media tanam biar menetralkan bau ya teman-teman, biar nanti sekalian mupuk dan sekalian juga tambah media tanam. Ini nanti keserap baunya. Dan ini cepat pembusukannya teman-teman kalau begini ya. Nah kayak gini aja. Saya biasanya tambah dari sampah dapur, ada semua sampah yang organik ya teman-teman.
Semenjak berkebun saya udah gak pernah buang sampah organik lagi. Ini lihat, cantik banget. Dan ini bisa di stek ya teman-teman, tanamnya, bibitnya. Nih, ini juga sama teman-teman. Ini udah mulai busuk ya. Ini dari kulit buah, dari cangkang telur, dari kebun, daun-daun. Nih lihat, makanya di sini banyak binatangnya ya, binatang tanah, karena organik teman-teman. Tuh lihat, kalau punya teman-teman bau, tambah lagi media tanamnya. Dan biasanya yang bikin tambah subur itu dari hewani ya teman-teman. Tuh di sini udah mulai panas. Saya mungkin mau metik sedikit ini ya teman-teman. Mau sedikit metik. Oke. Buat di salad. Ini dulu sering nontonin Mumi Ike ya teman-teman. Saya berkebunnya terinspirasi dari dia. Suka mulung-mulung juga. Saya mulung-mulung daun-daun kering ke sini, ke jalan-jalan ya, tapi enggak dibikin video. Kadang-kadang mulung di depan rumah juga. Itu terinspirasi dari Momi. Tapi sekarang Momi itu udah jarang berkebun ya. Saya udah punya wadahnya. Tuh, langsung penuh. Awet banget ini kalau tanam kale ya teman-teman, bisa tahunan. Terus aja kita panennya dari daun terbawah kayak gini, jadi awet. Dan kale ini dijuluki ratu sayuran ya teman-teman, karena kandungan nutrisinya. Tuh lihat aja daunnya sampai pekat banget hijaunya. Ini udah mirip brokoli ya warnanya. Ya udah, terima kasih buat hari ini teman-teman. Cuma mupuk-mupuk ya, panen sedikit. Semangat terus walaupun kita berkebunnya secara organik, tapi kita bisa tetap subur tanamannya ya teman-teman. Sampai udah gak bisa lihat layar HP di sini, panas banget teman-teman. Tuh kemarin ada yang komentar, ini walaupun pakai pot kecil, lihat tanamannya ya teman-teman, tetap subur. Mungkin nutrisinya terpenuhi walaupun tanaman potnya kecil. Kalau nutrisinya terpenuhi, bisa susubur ini. Dan kemarin saya udah mulai tanam ke sini, pindah. Ada kamu dari mana baru datang? Ini baru datang si unyilnya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Nih saya mau ambil sisa pupuknya, takut kehujanan. Bye, sampai jumpa di lain waktu teman-teman.